Di tengah Pulau Jawa, berdiri sebuah kota yang tak hanya kaya akan sejarah, tetapi juga syarat dengan budaya dan nilai-nilai luhur yang diwariskan turun-temurun. Yogyakarta, atau sering disebut Jogja, bukan sekadar kota biasa. Ia adalah kota istimewa, baik dalam sejarah, pemerintahan maupun budayanya. Status daerah istimewa Yogyakarta bukan sekadar gelar, tetapi cerminan dari perjalanan panjang yang penuh perjuangan, pengorbanan, dan kesetiaan terhadap bangsa Indonesia. Namun, bagaimana sebenarnya perjalanan sejarah Yogyakarta hingga mendapatkan gelar istimewa? Mengapa kota ini begitu berbeda dari daerah lain di Indonesia? Sejarah Yogyakarta bermula dari runtuhnya Kesultanan Mataram Islam, sebuah kerajaan besar yang berpusat di Jawa. Pada abad ke-18, Mataram mengalami krisis politik akibat campur tangan VOC atau Belanda dalam urusan internal kerajaan. Pada tahun 1755, ditandatanganilah Perjanjian Giyanti yang membagi Mataram menjadi dua. Yang pertama, Kesultanan Yogyakarta, yang dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi, yang kemudian bergelar Sultan Hamengkubuwono I, dan yang kedua Kasunanan Surakarta, yang tetap dipimpin oleh pewaris Mataram sebelumnya. Perjanjian ini menandai berdirinya Kesultanan Yogyakarta dengan ibu kotanya yang baru, yaitu di wilayah yang kini kita kenal sebagai Kota Yogyakarta. Pada tahun 1813, akibat perjanjian lain, wilayah Mataram kembali terbagi dan lahirlah Kadipaten Pakualaman yang dipimpin oleh Paku Alam pertama. Pakualaman memiliki hubungan erat dengan Kesultanan Yogyakarta, meskipun memiliki kedudukan lebih kecil. Sejak saat itu, Kesultanan Yogyakarta berkembang sebagai pusat budaya, ekonomi, dan politik di Jawa, dengan kerajaan yang masih mempertahankan tradisi dan pemerintahan sendiri. Meskipun berada di bawah pengaruh Belanda, Kesultanan Yogyakarta tetap memiliki peran penting dalam perlawanan terhadap penjajah. Salah satu tokoh paling terkenal dalam perjuangan ini adalah Pangeran Diponegoro, putra Sultan Hamengkubuwono III. Pada tahun 1825 sampai 1830, Yogyakarta menjadi pusat perang Diponegoro, salah satu perlawanan terbesar terhadap Belanda di Nusantara. Perang ini melibatkan ribuan rakyat yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro melawan pasukan kolonial. Meskipun akhirnya Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan, semangat perjuangannya tetap membara di hati rakyat Yogyakarta. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, Yogyakarta kembali menjadi pusat pergerakan. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, barulah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Salah satu alasan utama Yogyakarta mendapatkan status istimewa adalah kesetiaan Sultan terhadap Indonesia. Setelah kemerdekaan diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII dengan tegas menyatakan bahwa Yogyakarta menjadi bagian dari Republik Indonesia. Pada 5 September 1945, Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman adalah bagian dari Republik Indonesia dan Sultan serta Adipati akan tetap memimpin daerah ini di bawah pemerintahan negara yang baru. Keputusan ini sangat berani, mengingat Belanda berusaha merebut kembali Indonesia setelah Perang Dunia II berakhir.
Pada tahun 1946, ketika Belanda menyerang Jakarta, ibu kota Republik Indonesia, sementara dipindahkan ke Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono IX memberikan tempat dan fasilitas bagi Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan pejabat negara lainnya untuk menjalankan pemerintahan dari Yogyakarta. Pada 1 Maret 1949, terjadi peristiwa penting serangan umum 1 Maret, di mana pasukan Indonesia berhasil merebut kembali Yogyakarta dari Belanda, menunjukkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih ada dan berdaulat. Sebagai balas jasa atas peran besar Yogyakarta dalam perjuangan kemerdekaan, pemerintah pusat kemudian memberikan status daerah istimewa Yogyakarta melalui UU Nomor 3 Tahun 1950. Status Istimewa Yogyakarta memberikan hak khusus kepada Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman untuk tetap memimpin daerahnya. Artinya, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta selalu dijabat oleh Sultan Yogyakarta yang berkuasa, sementara wakil gubernurnya dijabat oleh Adipati Pakualaman. Status ini sempat mengalami berbagai tantangan. Pada masa Orde Baru, muncul wacana untuk menghapus keistimewaan Yogyakarta dan menjadikannya seperti provinsi lain di Indonesia. Namun, perlawanan rakyat Yogyakarta yang kuat berhasil mempertahankan status ini. Pada tahun 2012, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Yogyakarta, yang semakin memperkuat status khusus Yogyakarta dalam sistem pemerintahan Indonesia. Beberapa keistimewaan yang dimiliki Yogyakarta adalah: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Sultan Yogyakarta, tanpa pemilihan umum seperti provinsi lain. Pelestarian budaya dan adat istiadat Kesultanan Yogyakarta mendapat perlindungan hukum. Pengelolaan pertanahan di Yogyakarta diatur secara khusus sesuai dengan sistem kesultanan. Dan kebijakan tata kelola pemerintahan Yogyakarta memiliki otonomi lebih luas dibandingkan provinsi lain. Kini, Yogyakarta telah berkembang menjadi pusat pendidikan, budaya dan pariwisata di Indonesia. Yogyakarta tetap mempertahankan tradisi dan budayanya. Upacara adat seperti grebek maulud, sekaten, dan labuhan masih rutin dilakukan. Keistimewaan Yogyakarta bukan hanya soal politik, tetapi juga tercermin dalam kehidupan masyarakatnya yang tetap menjaga tradisi di tengah modernisasi. Kota ini menjadi tempat di mana warisan leluhur tetap hidup berdampingan dengan perkembangan zaman.